Halo semuanya, welcome back to the Simi program with me, Atia Hijrianti. Di sini kakak bakal jelasin tentang derajat legalisasi hukum internasional. Apa sih derajat legalisasi? Apa pentingnya sih derajat legalisasi pada hukum internasional? Apa kaitannya derajat legalisasi pada hukum internasional? Tentu kita harus mengetahui latar belakang dan juga pengertian daripada derajat legalisasi hukum internasional. Seperti yang kita tahu bahwa hukum internasional itu telah dikenal sejak zaman Yunani kuno dan Romawi kuno, di mana perkembangannya terus berjalan seiring waktu melalui pada abad pertengahan, di mana struktur masyarakat pada hukum internasional tidak memungkinkan adanya perkembangan yang kita sebut dengan zaman gelap. Kemudian kita kenal dengan masa pencerahan, Renaissance, dan sampai ke perjanjian perdamaian Westphalia tahun 1648 yang menjadi akhir dari perang 30 tahun. Nah, dengan hal ini perkembangan hukum internasional mulai nampak nih, di mana terutama saat muncul negara-negara bercirikan kebangsaan, kedaulatan, teritorialitas, kemerdekaan, dan kesamaan derajat. Sehingga pada abad ini, kita tahu bahwa hukum bangsa-bangsa yang kemudian dikenal menjadi hukum internasional mendapatkan perhatian dan pengertian yang jelas gitu. Bahwa hukum yang secara eksklusif mengatur hubungan antar negara-negara berlanjut pada abad ke-19 di mana muncul kelompok paham positivistik. Yang dimaksud dengan kelompok paham positivistik artinya paham mereka itu mengungkapkan bahwa hukum yang mengikat negara adalah hukum yang mana negara tersebut telah memberikan persetujuan. Dalam artian intinya sih begini, bahwa sistem hukum internasional merupakan suatu produk gitu ya, yang sebenarnya sudah ada sejak masa lalu tapi kemudian dipraktekkan oleh negara-negara dan disebarkan ke dunia internasional sampai saat ini, yang kemudian menjadi pondasi bagi hukum internasional sendiri di tataran hubungan internasional. Berbicara mengenai derajat legalisasi hukum internasional, apa sih itu derajat? Derajat kan artinya sebuah level ya, sebuah tingkatan. Legalisasi kan ibaratnya sebuah pengesahan, legalitas gitu. Hukum ini sendiri kan sebuah aturan ya, peraturan yang bersifat mutlak, yang bersifat normatif gitu ya, mengikat ataupun tidak mengikat, yang mana yang bersifat mengikat, yang mana berkaitan dalam skupnya internasional. Jadi derajat legalisasi hukum internasional adalah tingkatan yang dimana mengacu pada seberapa sah gitu ya, dan mengikatnya aturan dan norma dalam hubungan internasional itu sendiri, yang dimana kita memberikan titik pondasinya itu pada hukum internasional. Jadi konsep ini berbentuk di mana legalisasi ini itu bersifat khusus gitu dari institusionalisasi atau pelembagaan kerjasama, yang mana legalisasi dalam hakikatnya ini itu menggambarkan bagaimana sih gitu ya keputusan bersama dari negara-negara yang terlibat di dalamnya dapat membentuk perjanjian kerjasama internasional. Nah, di dalam kerjasama ini ada yang namanya derajat hukum internasional yang harus dipatuhi oleh negara-negara tersebut, yang artinya bentuknya tuh kuat gitu ya, dan ada yang kuat tapi juga ada yang lemah. Nah, disinilah kita akan mengetahui perbedaan dan juga proporsi atau level di mana kita bisa menjelaskan tingkat legalisasi, ada yang bersifat kuat dan bersifat lemah. Oleh sebab itu, derajat legalisasi hukum internasional ini menawarkan suatu konsep yang mengacu pada seberapa sah dan mengikatnya aturan dan norma hubungan internasional yang didasarkan pada 3 dimensi, yaitu kewajiban, ketepatan, dan delegasi. Kemudian kita mengetahui yang disebut dengan kewajiban. Berbicara mengenai kewajiban atau obligation, di mana dikaitkan bahwa negara atau aktor, dalam artian negara juga secara hukum itu terikat gitu ya, terikat oleh aturan atau komitmen atau serangkaian aturan, sama saja, yang artinya mereka itu harus tunduk gitu pada aturan umum, prosedur, dan wacana hukum internasional yang juga diadaptasikan dengan hukum domestik. Nah, kewajiban pada derajat legalisasi hukum internasional ini artinya negara atau aktor gitu ya secara hukum terikat oleh suatu aturan dan serangkaian aturan yang komitmen yang disepakati, baik itu berupa prosedurnya, aturan umumnya, wacananya, dan sebagainya. Contohnya gini aja, kita tahu tentang konvensi penghapusan persyaratan legalisasi terhadap dokumen publik asing atau yang dikenal dengan konvensi apostil, yang dimana Indonesia turut serta mengesahkannya melalui peraturan presiden nomor 2 tahun 2021. Nah, di konvensi ini sederhananya itu tentang proses gitu ya, proses legalisasi dokumen publik asing yang akan digunakan di negara lain dengan hanya memerlukan suatu apostil yang dibuat oleh pejabat yang berenang di negara asal dokumen. Artinya pada kasus ini di mana negara-negara yang
Jadi pihak dalam konvensi ini yang setuju dengan konvensi ini tuh berkomitmen gitu, menghapuskan syarat legalisasi diplomatik atau konsuler yang biasanya diperlakukan untuk mengesahkan dokumen publik asing. Jadi, pada konvensi ini mengatur tentang definisi jenisnya seperti apa, prosedurnya seperti apa, formatnya seperti apa, yang nantinya memperkuat kerjasama hukum internasional dengan negara-negara lain dan memberikan kemudahan bagi Indonesia. Karena Indonesia adalah salah satu negara yang mengadopsi konvensi tersebut. Artinya, dari kewajiban ini, aturan-aturan yang telah dipatuhi atau ditandatangani oleh Indonesia itu kemudian dijadikan prosedur dan juga tatanan gitu ya, tatanan kita untuk atau format untuk memperkuat kerjasama hukum internasional. Nah, itu adalah salah satu dimensi di dalam konsep derajat legalisasi hukum internasional pada aspek kewajiban. Kemudian kita move ke aspek presisi atau precision, artinya bahwa aturan gitu ya, aturan atau satu derajat legalisasi hukum internasional yang mengukur seberapa jelas dan tegas suatu aturan atau komitmen yang disepakati oleh para subjek hukum internasional. Artinya begini, subjek hukum itu misalkan negara, organisasi internasional, dan individu. Nah, presisi berkaitan ini atau yang disebut dengan ukuran seberapa jelas dan tegas suatu aturan ini akan menentukan tingkat kepastiannya seperti apa, kejelasannya seperti apa, ketentuannya seperti apa, atau komitmennya juga seperti apa, yang tujuannya meminimalkan kemungkinan adanya penafsiran yang berbeda, konflik atau pelanggaran. Dalam artian, presisi hukum internasional ini itu bersifat fleksibilitas yang dimiliki oleh para pelaku gitu atau negara dalam menerapkan peraturan tersebut sesuai dengan kondisi dan kepentingan mereka. Jadi, setiap negara itu dalam mengadopsi hukum internasional itu harus beradaptasikan dengan hukum domestik itu sendiri. Kemudian kita membahas tentang semakin tinggi presisi suatu aturan atau komitmen. Dalam artian semakin sedikit ruang untuk berbagai interpretasi, negosiasi, atau penyesuaian. Dalam artian pada kasus ini kita tahu bahwa ketika presisi hukum internasional itu tinggi, itu artinya dapat meningkatkan efektivitas dan kredibilitas hukum internasional, tetapi juga dapat menimbulkan tantangan dalam hal koordinasi, konsensi, dan kompromi. Nah, presisi yang rendah dapat meningkatkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum internasional, tetapi juga menimbulkan masalah dalam hal kejelasan, kepastian, dan akuntabilitas. Jadi ketika presisi atau yang kita kenal dalam level pengabdisian ataupun tingkat ketentuan, kepastian, dan kejelasan komitmen itu semakin kuat suatu negara mengadopsinya, maka itu atau tinggi, maka itu akan menimbulkan semakin kuat komitmen gitu. Tapi kalau misalnya semakin rendah, memang itu lebih fleksibel atau adaptif, tapi itu bisa menimbulkan tentang kejelasan dan kepastiannya. Jadi contohnya seperti ini, mengenai komitmen hukum internasional yang memiliki presisi tinggi, contohnya kayak konvensi Jenewa dan juga protokol tambahan tahun 1977 yang mengatur, kita udah inget kan bahasan sebelumnya tentang hukum humaniter internasional atau hukum perang kan. Nah, di konvensi tersebut, konvensi Jenewa dan protokol tambahan kan menjelaskan gitu tentang perilaku yang bagaimana diwajibkannya, diizinkan atau dilarang dalam situasi konflik bersenjata kan, baik yang bersifatnya antar dua negara maupun secara internasional ketika terjadi suatu perang. Nah, konvensi Jenewa dan protokol tambahan ini kan mengatur berbagai kategori itu perlindungan, perlakuan, kemudian bagaimana kita melakukan kepada korban, kepada tawanan, kepada personal kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Nah, di konvensi Jenewa dan protokol tambahan ini itu memiliki mekanisme yang kuat terhadap penyelesaian sengketa, misalkan bagaimana dengan Komite Internasional Palang Merah, kemudian bagaimana dengan Mahkamah Pidana Internasional, bahkan bagaimana dengan Dewan Keamanan PBB. Jadi pada konvensi Jenewa dan protokol tambahan ini bertujuan untuk melindungi martabat dan hak asasi manusia dalam situasi konflik bersenjata, sehingga kita bisa menyimpulkan gitu bahwa presisi kuat atau presisi tinggi yang ada dalam konvensi Jenewa ini merupakan salah satu contoh bahwa perjanjian atau treaty atau konvensi ini bersifat kuat gitu posisinya, bersifat lebih tegas gitu, karena kan menyangkut tentang hukum humaniter, hukum kemanusiaan yang mana mau tidak mau setiap negara itu ya itu harus mematuhi terhadap presisi tinggi di dalam konvensi Jenewa ini. Jadi analoginya adalah presisi itu dibagi dua, ada presisi tinggi dan rendah. Kalau tinggi itu lebih lebih mengikat atau lebih mengaturnya itu lebih bersifat bersifat kuat gitu. Karena contohnya saja kan Jenewa kan berkaitan dengan kemanusiaan, berarti yang tidak bisa kita hindari gitu, tidak bisa kita abaikan. Nah, itu salah satu bentuk contohnya. Kemudian berbicara tentang presisi yang rendah atau yang
law gitu ya, di mana aturan atau komitmen hukum internasional itu contohnya kayak Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, kan di situ ada tujuan, prinsip, struktur dan semacamnya. Nah, di piagam kan ada kayak mendefinisikan bagaimana perilaku negara yang baik itu harus bersikap, bagaimana yang diizinkan dan dilarang dalam hukum internasional, terus kemudian bagaimana penyelesaian sengketa, bagaimana fungsi, kategori, kewenangan dan semacamnya. Tetapi Piagam PBB ini tuh mekanismenya itu lemah gitu, tidak terlalu kuat dalam hal persengketaan. Misalkan bagaimana rekomendasi, mediasi, arbitrase atau sanksi, karena Piagam PBB ini bukan bertujuan untuk mendoktrin gitu, tapi untuk menciptakan kerjasama dan koordinasi antara negara-negara anggota PBB serta menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tantangan yang terjadi. Nah, kita bisa lihat nih, kalau yang ada di Piagam PBB itu bersifat universal. Universal dalam artian tidak terlalu bersifat mengekang gitu. Tetapi kalau kita berbicara tentang konvensi Jenewa, meskipun itu juga termasuk bersifat universal atau hukum internasional, tapi isinya itu konvensi itu sudah spesifik yang kemudian mengikat gitu, kuat gitu. Jadi artinya presisinya itu presisi tingkat tinggi gitu. Tapi kalau yang piagam atau kita tahu di ASEAN misalnya kayak deklarasi Bangkok gitu kan, bisa salah satu contohnya, itu kan bersifat universal atau kita kenal dengan presesi rendah gitu, yang hanya kita secara naluri lah, secara alamiah sebuah negara itu bagaimana merespon daripada Piagam PBB atau deklarasi Bangkok, contohnya kita di organisasi regional gitu. Nah, kita bisa membedakan ya antara presisi hukum internasional yang tinggi dengan presisi hukum internasional yang rendah. Nah, kemudian kita berbicara selanjutnya mengenai delegasi. Delegasi kan adalah seseorang atau pihak ketiga yang memiliki kewenangan melaksanakan, menafsirkan dan menerapkan aturan. Ya ibaratnya mereka itu adalah perwakilan dari sebuah negara ya untuk menjalin hubungan dengan negara lain atau dalam berbagai situasi yang mana menjadi perwakilan resmi dari sebuah negara. Nah, delegasi ini tuh memiliki fungsi untuk menyelesaikan perselisihan dan mungkin membuat aturan lebih lanjut, dalam artian dia tuh memiliki kewenangan gitu ketika dia menjadi seorang perwakilan sebuah negara itu dalam merespon daripada meetingnya. Nah, kemudian membicarakan delegasi posisinya dalam hukum internasional ini, kita bisa melihat bahwa dia itu dalam membuat keputusan itu tetap harus kepada badan independen atau tidak memihak. Artinya misalkan seperti pengadilan, arbiter atau komisi, delegasi itu dapat meningkatkan efisiensi, konsistensi dan legitimasi hukum internasional, dalam artian dia bisa mencoba mengadaptasikan situasi dengan cerdik gitu kan, bagaimana caranya dia bisa meminimalisir penyalahgunaan, ketidaksesuaian ataupun penurutan kedaulatan. Jadi dia harus benar-benar mewakili negaranya itu dengan efektif mungkin dan tidak merugikan negaranya gitu, tapi tidak membuat kerusuhan dalam sidang tersebut ibaratnya. Nah, posisi delegasi nih ya dalam hukum internasional, dalam derajat hukum internasional, di mana contohnya kayak Mahkamah Internasional misalnya. Mahkamah Internasional kan merupakan badan peradilan utama dalam United Nation kan, yang berwenang untuk solve sengketa hukum antar negara dan memberikan pendapat konsultatif kepada organ-organ PBB, dalam artian Mahkamah Internasional itu ibaratnya kalau kita kayak Mahkamah Agung gitu kan, memberikan saran, pendapat kepada PBB, karena bagaimanapun PBB juga perlu gitu adanya saran dan semacamnya demi untuk improvisasi. Nah, Mahkamah Internasional ini kan beranggotakan ada hakim, terus kemudian majelis umum dan semacamnya. Nah, dia itu badan ini tuh menerapkan hukum internasional yang berasal dari sumber-sumber seperti perjanjian internasional, kebiasaan internasional, asas-asas hukum umum dan putusan pengadilan sebelumnya. Jadi, di Mahkamah Internasional ini dapat dikaitkan bahwa bersifatnya itu karena mengakui yurisdiksi, jadi secara sukarela maupun berdasarkan kewajiban yang diterapkan oleh perjanjian internasional. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana sebuah institusi atau badan yang mana menjadi sebuah delegasi gitu, sebagai sebuah wadah untuk setiap perwakilan itu bertemu, berunding di situ dalam menyelesaikan sebuah kasus. Contohnya seperti di mana Mahkamah Internasional itu memutuskan tentang kasus pedoman minyak dan gas laut timur di Timor Leste vs Australia pada tahun 2016. Kemudian kita juga mengenal Panel of Arbitrators atau badan yang dibentuk oleh International Center for Settlement and Investment Dispute yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa investasi antar negara dan investor asing. Jadi banyak sekali badan-badan yang membentuk sebuah delegasi yang mana dia memiliki kekuasaan pengambilan keputusan dan pada aktor sendiri kepada badan independen. Ya, kemudian kita membicarakan tentang Panel of Arbitrators ini menerapkan hukum internasional yang berasal dari sumber-sumber seperti perjanjian investasi bilateral, multilateral, regional dan semacamnya. Jadi delegasi itu tidak hanya pihak ketiga ini, dalam artian tidak hanya
berupa berupa perwakilan diplomatik dalam sebuah negara gitu. Tapi pihak ketiga ini artinya memiliki wewenang untuk melaksanakan dan menafsirkan dan menerapkan aturan ya. Tadi badan-badan institusi tersebut adalah bentuk daripada delegasi dalam hukum internasional gitu. Wadah kan, karena dia juga nanti dihadiri oleh berbagai delegates gitu kan dari berbagai negara, dan itu adalah wadahnya, wadah delegasinya dalam hukum internasional. Seperti tadi Mahkamah Internasional, Panel of Arbitrators, kemudian Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM PBB, yang mana badan yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB yang berwenang untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Jadi si PBB ini melalui Komisi Hak Asasi Manusianya itu menerapkan hukum internasional yang berasal dari sumber-sumber seperti Piagam PBB, Universal Declaration dari Human Rights, kemudian instrumen-instrumen hak asasi manusia lainnya, yang mana menangani perkara yang diajukan oleh negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, atau individu yang mengadukan pelanggaran hak asasi manusia oleh negara-negara anggota PBB. Contoh kasus yang pernah ditangani itu misalkan kasus hak asasi manusia di Myanmar. Nah, itu adalah salah satu bentuk di mana badan institusi delegasi dalam sebuah hukum internasional, baik itu Komisi Hak Asasi Manusia, Mahkamah Internasional, maupun Panel of Arbitrators, merupakan bentuk manifestasi daripada delegasi dalam hukum internasional, yang berarti pihak ketiga yang telah diberikan wewenang untuk melaksanakan, menafsirkan, dan menerapkan aturan untuk menyelesaikan perselisihan, yang mana nantinya tiga badan itu sebagai contoh itu akan menjadi wadah dan ruang gitu kan bagi setiap perwakilan negara, atau kita tahu dengan delegates kan, untuk berkumpul menyelesaikan permasalahannya sesuai konteksnya seperti apa. Nah, kita bisa menyimpulkan gitu bahwa pada tiga jenis ini, obligasi atau kewajiban, presisi, dan delegasi, semakin tinggi tingkat dimensi obligasi, presisi, dan delegasi, maka semakin tinggi pula legalisasi suatu hukum internasional. Jadi semakin tinggi ketetapannya gitu ya, mengikatnya semakin tinggi juga peraturannya, kemudian semakin ketat dan semacamnya harus benar-benar dipatuhi. Nah, begitupun sebaliknya gitu, semakin rendah tingkat ketiganya itu baik obligasi, presisi, dan delegasi, maka semakin rendah pula tingkat legalisasinya. Nah, ketiga dimensi ini, baik itu obligasi atau kewajiban, presisi, dan delegasi, ini tidak bisa dilihat sebagai faktor tunggal atau tidak bisa hanya salah satunya saja, tapi keduanya tuh saling berkaitan, dan masing-masing aspek tersebut tuh bisa memiliki tingkatan atau derajat yang rendah atau tinggi secara tunggal. Namun, untuk melihat tingkat legalisasi sebuah hukum internasional dipahami sebagai satu proses yang meliputi rangkaian kesatuan yang multidimensional. Jadi mereka memiliki posisi tunggal, bisa rendah, bisa tinggi tergantung situasinya, tapi dia itu dalam dalam rangkaiannya sih satu sama lain itu berkaitan secara multidimensional, secara fleksibel gitu. Contohnya saja kan misalkan seperti Panel of Arbitrators kan, itu kan memang mengikat semacamnya, tapi kan kalau misalkan kasusnya itu di antara kedua belah pihak itu sukses, misalkan akan dikembalikan pada kedua negara itunya kan yang sedang bertikai, jadi tidak bersifatnya multidimensional dan fleksibel gitu. Tapi dalam dalam ketentuannya memang kedua ini tingkat legalisasinya itu akan bervariasi tergantung dengan situasi aspeknya tersebut. Nah, kemudian berbicara tentang landasan ya, di dalam hukum internasional itu ada disebut dengan perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, keputusan pengadilan, dan juga referensi dari para ahli gitu, para ahli hukum internasional. Nah, landasan ini tuh menjadi menjadi patokan gitu ya, patokan dasar di mana rujukan untuk sebuah kasus atau sebuah situasi di dalam legalisasi hukum internasional itu dalam mengadaptasikan sebuah kasus gitu. Kita bisa memahami satu persatu. Kita pertama berbicara tentang perjanjian internasional. Kita tahu kan, mungkin sudah diajarin dalam pertemuan sebelumnya bahwa perjanjian Indonesia kan adalah salah satu sumber hukum utama atau primer kan dari hukum internasional, yang mana berbentuk kesepakatan antara subjek hukum internasional yang mengikat secara hukum. Nah, si perjanjian internasional ini kan bisa bersifat umum dan khusus tergantung situasi, dan contohnya seperti perjanjian Konvensi Wina, terus kemudian Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut UNCLOS, kemudian Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia dan sebagainya. Nah, perjanjian internasional ini bisa menjadi rujukan atau dasar dalam menyelesaikan sebuah kasus gitu. Kemudian kebiasaan internasional atau yang dikenal sebagai secondary law, yang mana berkaitan dengan hukum internasional tentu saja, yang berbentuk praktik umum yang diterima sebagai hukum
oleh subjek hukum internasional. Dalam artian kebiasaan ini bisa bersifat material atau psikologis, misalnya pengakuan kelautan negara, imunitas diplomatik, penyambutan tamu. Jadi itu adalah suatu kebiasaan gitu, termasuk misalkan dalam menyelesaikan sebuah sengketa gitu ya. Misalkan ada sengketa antara Kashmir dengan India gitu. Nah, sengketa mereka itu mirip gitu dengan sengketa baru misalkan antara Jepang dengan Cina. Itu ada kemiripan dengan penyelesaian daripada sengketa Pakistan dengan India. Nah, kebiasaan internasional ini bisa diadaptasikan penyelesaiannya kepada kasus lain yang memiliki kesamaan gitu. Jadi landasan ini tuh bisa dijadikan referensi dan dasar bagi penyelesaian kasus itu sendiri yang berhubungan dengan hukum internasional. Makanya itu termasuk dalam landasan derajat legalisasi hukum internasional. Kemudian ada prinsip hukum umum atau sumber hukum tersier yang dimana bersumber dari hukum nasional, hukum alam, dan hukum internasional sendiri. Jadi gabungan gitu ya. Kemudian ada keputusan pengadilan atau sumber hukum tambahan yang bersifat mengikat yang dapat berfungsi sebagai bukti atau penafsiran dari hukum internasional yang berlaku tetapi tidak mengikat secara precedence. Dalam artian misalnya Mahkamah Internasional memutuskan, Mahkamah Pidana Internasional, Mahkamah Hak Asasi Manusia. Nah, itu semua itu kan bersifat mengikat nantinya ketika sebuah negara itu meminta keadilan kepada badan-badan tersebut, maka itu pasti harus mematuhi. Makanya disebutnya kan mengikat gitu. Kemudian referensi dari para ahli ya itu adalah salah satunya misalkan karya-karya ataupun opini-opini yang mana berdasarkan daripada buku, literatur, jurnal untuk mengadaptasikan sebuah kasus. Jadi kalau kasus itu terlalu mentok atau apa, kita bisa melakukan preferensi daripada para ahli tersebut untuk menyelesaikan kasus dalam hukum internasional. Kemudian kita membahas tentang tingkat legalisasi hukum internasional. Jadi di bagian PPT selanjutnya kan ada tentang tingkat legalisasi ya atau level ya. Ibaratnya tingkat itu level legalisasi hukum internasional itu dibagi dua. Ada legalisasi keras atau hard law atau hukum yang kuat gitu ya, hukum keras. Kemudian legalisasi lunak atau soft law atau hukum yang lembut gitu. Nah, kedua ini tuh memiliki perbedaan, nanti akan dijelaskan. Jadi di dalam hard law atau soft law secara sederhananya itu ibaratnya hard law itu diartikan sebagai sebuah perjanjian yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Jadi sifatnya itu memang dia itu mengikat. Sedangkan kalau berbicara soft law itu berarti mengikat tapi secara moral, secara alamiah gitu. Jadi dalam sebuah perjanjian yang dilegalisasi dalam hukum internasional yang bentuk soft law ini cenderung memiliki implementasi yang substansinya itu kurang efektif, dalam artian bersifat longgar dan tidak kaku gitu ya, sifatnya longgar, tidak kaku, serta ikatannya tidak terlalu mengikat gitu. Berbeda dengan hard law yang bersifat kaku kemudian mengikat gitu dalam perjanjian terhadap para pihak yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang legalisasi keras atau hard law ini berarti bahwa aturan tersebut tadi mengikat, tepat, dan harus didelegasikan yang menciptakan sistem hukum yang kuat yang menyerupai hukum domestik atau menyerupai hukum dalam negeri, jadi sifatnya kuat gitu. Sedangkan soft law sendiri selanjutnya juga kurang bersifat wajib, kemudian tidak terdelegasi, yang mana menciptakan sistem hukum yang lebih lemah yang memberikan lebih banyak ruang untuk negosiasi dan kompromi politik. Nah, kita bisa melihat gitu ya, dari pengertian tadi, pemahaman tadi kan bisa ditemukan perbedaan. Jadi letak perbedaannya itu pada kemampuan memberlakukannya gitu, keberlakuannya gitu. Jadi banyak ahli hukum internasional ya yang mana masih terus memperdebatkan perbedaan atau diferensiasi yang sesungguhnya di antara keduanya. Namun secara sederhana dapat dipahami bahwa hard law merupakan perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional yang memiliki kekuatan. Jadi keduanya itu tetap memiliki kekuatan, tetapi dalam pemberlakuannya itu ada diferensiasi yang masih diperdebatkan. Kemudian soft law ya. Kita akan menjelaskan soft law. Soft law itu merupakan suatu instrumen dalam hukum internasional di mana yang bersifat kuasi legal atau legal ya, yang dibahas dan disepakati oleh negara-negara tertentu yang terlibat, namun pada akhirnya tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Akan tetapi meskipun demikian, kehadiran soft law dalam praktiknya ia terus dihadirkan dan digunakan oleh negara-negara. Dalam artian, jadi soft law ini meskipun tak memiliki kekuatan hukum yang mengikat gitu ya, karena tidak berbeda dengan hard law. Kalau hard law kan tidak mengikat, kalau soft law itu tidak mengikat. Jadi seringkali sanksi dan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan yang ada itu berlaku tidak efektif gitu, karena kan cenderungnya lembut gitu. Jadi negara-negara tuh cenderung tidak komitmen, akhirnya negara-negara melalui soft law ini tidak komitmen. Tapi di sisi lain mereka tuh akan menyadari bahwa nilai lebih dari
hukum yang lembut ini atau legalisasi yang lunak ini tuh bisa mengurangi kerugian jika terjadi pelanggaran yang tidak dapat dihindari. Jadi tidak terlalu mengikat. Jadi sanksinya nggak terlalu berat, terus kemudian konsekuensinya juga terlalu berat. Jadi kan lumayan gitu ya, lumayan untuk mengurangi kerugian. Nah, selain itu, soft law membuat negara-negara dapat memanfaatkan metode yang lebih efektif untuk mengubah aturan hukum di saat keadaan berubah. Jadi dapat mengizinkan gitu negara secara individu dapat bertindak untuk mengkoordinasikan kekuatan atau ketentuan yang sesuai dengan perubahan tersebut. Nah, melalui soft law ini atau legalisasi lunak ini, jadi kita bisa melihat bagaimana asas gitu ya, asas resiprositas atau asas dalam hukum internasional itu menjadi acuan utama dalam pembentukannya, yaitu kepatuhan setiap pihak atau setiap negara di dalamnya terjaga sepanjang pihak lain juga mematuhi kesepakatan tersebut. Jadi adanya loyalitas gitu. Kalau di legalisasi lunak tuh adanya loyalitas kedua belah pihak karena memang itu bersifatnya lunak. Jadi ya ibaratnya kita kalau misalkan kita bertengkar gitu ya, analoginya kita bertengkar dengan teman kita, kemudian kita tuh di antara kedua belah itu memberikan ketentuan gitu, perjanjian tapi bersifat lunak, ya udah sama-sama ngerti aja gitu kan. Otomatis kan meskipun itu bersifat rentan untuk untuk dikhianati, tapi kan ada perasaan bahwa ya udah kita mencoba loyal, kita mencoba bertanggung jawab secara karena kan tidak mengikat. Berbeda kalau misalkan bersifat keras gitu. Pokoknya begini atau menentukan begini, itu bisa jadi akan terlalu mengikat, bahkan nantinya bisa kena hukuman kita sendiri. Misalkan ketika kita bertengkar dengan teman kemudian diarbitrasikan oleh dosen gitu, pokoknya kamu begini, nah otomatis kan itu akan mengikat kita, atau misalkan nilai kita nanti turun, konsekuensinya kalau kita bertarung lagi atau semacamnya. Beda kalau misalkan kita cuma di mediasi gitu ya, cuma diberikan dipertemukan untuk sama-sama mengerti satu sama lain. Nah, otomatis kan itu akan menimbulkan respon tersendiri untuk loyal gitu. Nah, itu adalah salah satu tips mudah dalam memahami legalisasi keras atau hard law dan legalisasi lunak atau soft law. Kemudian dalam dalam kasus yang bersifat perjanjian yang keras itu tentu memiliki beban gitu ya, beban yang nanti bisa memiliki risiko kegagalan maupun merugikan hubungan yang telah terjalin. Nah, meskipun di sisi lain yang legalisasi lunak ini dapat menempuh prosedur yang lebih sederhana dalam melakukan perjanjian akhirnya melalui konsensus atau apapun, tapi soft law juga dipilih untuk menghindari kerumitan akan prosedur persetujuan penerimaan secara domestik. Nah, negara-negara yang memilih untuk menerapkan legalisasi lunak atau soft law ini juga dikarenakan dibutuhkannya suatu alternatif yang lebih efektif dibandingkan hard law yang mengikat secara hukum dan terdapat sanksi sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan. Jadi melalui soft law ini negara-negara itu dianggap mendapatkan lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan penerapan hard law. Terlebih lagi kalau misalkan soft law itu memberikan ruang gitu bagi negara pihak untuk dapat mengimplementasikan kewajiban yang mengikatnya secara independen, fleksibel, terutama dari aspek kedaulatan negara. Bahwa melalui soft law negara dapat menentukan sendiri secara secara alaminya gitu, secara tanggung jawab secara alami, tanpa perlu kita ibaratnya kalau kita tuh tanpa perlu kita tadi dalam pertarungan, ibaratnya kalau yang hard law sih kita tuh dari belakang tuh udah pasti kalau kita melakukan pelanggaran tuh pasti dipecut, dalam artian dipukul gitu atau disabet gitu. Tapi kalau dalam soft law itu kita nggak bakal disabet, tapi ya itu konsekuensi sendiri gitu kalau kita melanggar gitu. Nah, itu adalah salah satu yang membedakan antara level legalisasi dalam hukum internasional yang berkaitan dengan derajat legalisasi hukum internasional. Studi kasus tentang perbedaan antara legalisasi keras dan lunak atau hard law and soft law dalam hukum internasional adalah kasus tentang perlindungan hak asasi manusia. Itu kan sering terjadi ya saat ini, bahkan sejak udah hal jadi umum gitu ya tentang kasus hak asasi manusia. Nah, contohnya itu kayak Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang tahun 1965. Jadi contoh daripada legalisasi keras atau hard law ini, di mana konvensi ini tuh merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum bagi negara-negara yang meratifikasinya atau mengadopsi atau setuju gitu mengimplementasikan ke negaranya gitu. Di mana konvensi ini tuh secara tegas dan jelas mendefinisikan tentang diskriminasi rasial itu seperti apa, perbedaan perlakuannya seperti apa, pengucilannya seperti apa, pembatasannya seperti apa, kemudian preferensinya seperti apa, baik itu warna kulit, ras, keturunan, atau asal nasional, etnis, dan semacamnya yang bisa berakibat menghancurkan, mengurangi, ataupun tentang kesetaraan, hak asasi manusia, dan semacamnya. Nah, pada konvensi ini bisa menjadi sebuah contoh di mana mengatur tentang kewajiban negara-negara pihak gitu ya, yang mengadopsi dan setuju meratifikasi konvensi ini untuk menghapuskan diskriminasi rasial dalam segala bentuk dan bidang, serta memberikan perlindungan yang optimal dan pemulihan bagi korban diskriminasi
diskriminasi rasial, yang mana konvensi ini juga mendirikan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial sebagai badan yang mengawasi, mengevaluasi dan juga independen dalam hal memantau pelaksanaan konvensi, menerima laporan dari negara-negara pihak yang meratifikasi konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial ini, yang kemudian nantinya memberikan rekomendasi gitu jika negara-negara tertentu ada yang melanggar ataupun tidak sesuai, akan diberikan edukasi, sosialisasi dan juga mungkin konsekuensi yang dapat untuk juga sebagai mediasi atau alternatif untuk menyelesaikan sengketa antara negara atau keluhan individu terkait dalam pelanggaran di konvensi tersebut sesuai dengan pasal 8 sampai 41. Jadi salah satu contoh studi kasusnya aja kita bisa lihat gitu bagaimana sebuah konvensi juga ada yang berbentuk tegas gitu ketika diratifikasi, yang mengikat pada negara-negara yang mengadopsinya dan termasuk ke dalam legalisasi keras atau hard law gitu. Kemudian ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, yang mana juga salah satu contoh dari legalisasi lunak. Jadi kalau tadi kita berbicara legalisasi keras, sekarang kita berbicara tentang legalisasi lunak dalam hukum hak asasi manusia, di mana dalam deklarasi ini merupakan instrumen soft law yang tidak mengikat secara hukum bagi negara-negara atau anggota United Nations. Nah, di dalam deklarasi ini tuh dijelaskan gitu tentang hak-hak yang melekat pada semua anggota keluarga manusia gitu, tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat, politik atau lainnya gitu. Dan dalam deklarasi ini tuh mengatur tuh tentang hak-hak sipil gitu, atau hak-hak masyarakat gitu, bagaimana tentang ekonomi, sosial, budaya yang dimiliki setiap orang. Dan ini juga menjelaskan tentang hak hidup, hak bebas berpendapat, kemudian hak pendidikan, hak berpartisipasi. Nah, deklarasi ini berbeda dengan deklarasi yang tadi menekankan diskriminasi ras, tapi di deklarasi ini bersifat bersifat universal gitu. Karena deklarasi ini tidak memiliki mekanisme penegakan atau penyelesaian sengketa yang spesifik, tetapi hanya mengharapkan negara-negara anggota PBB untuk menghormati dan mempromosikan hak asasi manusia. Karena bagaimanapun itu akan diadaptasikan dengan nilai-nilai dari masing-masing masyarakat, yang otomatis tidak mungkin dalam satu keluarga tiba-tiba ada kasus kemudian harus sampai membawa macam-macam gitu. Kalau misalkan selagi tidak ada kasus pembunuhan atau semacamnya kan tidak mungkin gitu. Jadi kerangkanya itu tidak terlalu spesifik, jadi bersifat general, makanya tergabung dalam delegalisasi lunak. Kemudian dari studi kasus tersebut dua itu, baik yang bersifat tentang deklarasi universal hak asasi manusia atau secara umum gambaran seperti apa hak asasi manusia yang termasuk dalam legalisasi lunak, dan juga contoh studi kasus daripada konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial yang termasuk dalam legalisasi keras atau hard law, kita bisa menyimpulkan gitu dan melihat bahwa legalisasi keras dan lunak dalam hukum internasional itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kalau legalisasi keras itu memberikan kepastian, keteraturan, dan akuntabilitas dalam perlindungannya gitu ya, dalam hal ini tentang hak asasi manusia dalam bidang rasial atau meminimalisir diskriminasi ras gitu, tetapi juga menimbulkan kesulitan dalam mencapai konsensus, koordinasi, komitmen dari negara-negara yang berbeda-beda kepentingan, budaya, dan sistem hukum. Jadi kan tetap sulit gitu. Dari konvensi itu yang tadi yang tentang ras itu kan untuk diadaptasi sistem negara kan sulit, karena setiap negara kan memiliki perbedaan pandangan, perbedaan nilai-nilai, apalagi tentang Western dan Eastern kan beda gitu ya, Global North dan Global South kan berbeda gitu. Negara-negara Barat dengan negara-negara Timur atau Asia, Afrika, dan Amerika Latin kan berbeda dengan negara Eropa sama Amerika Serikat gitu ya, atau Amerika Utara, sekitar Amerika Utara dalam hal pengadopsian gitu kan. Jadi itu salah satu kekurangannya gitu, dalam mencapai komitmennya tuh kurang, susah, karena tidak semua negara itu bisa gitu berkomitmen, bahkan tidak karena negara juga, pemerintah juga kan harus bisa membalanskan, menyeimbangkan dengan dalam negerinya. Nah, itu adalah satu tantangan ketika sebuah negara itu ingin mengadopsi legalisasi yang bersifat keras atau hard law ini. Nah, sedangkan legalisasi lunak memang memberikan fleksibilitas gitu ya, kenyamanan, kelonggaran, santai gitu kan, juga adaptif dan semacamnya, tapi juga menimbulkan ketidakjelasan, ketidakpastian, dan ketidakberdayaan dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Jadi konteksnya itu lebih karena longgar, kadang kan bingung ya kita kalau misalkan ada suatu pelanggaran itu bingung untuk bagaimana kita menyelesaikannya, karena memang di deklarasinya saja kan bersifat umum gitu. Kayak tadi deklarasi universal HAM kan bersifat umum, jadi susah kalau misalkan jadi pelanggaran atau semacamnya untuk diselesaikannya itu agak susah. Nah, itu adalah salah satu kekurangan dalam legalisasi lunak. Jadi baik itu legalisasi keras maupun legalisasi lunak, keduanya itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tinggal kembali bagaimana setiap negara di dunia ini mengadopsi secara strategis dan efektif gitu ke dalam kebijakan dalam negerinya, dan mengadaptasikan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakatnya. Karena hal yang paling utama itu tidak hanya memberikan
memberikan seperangkat aturan ke dalam negeri, tapi bagaimana memberikan sosialisasi dan pemahaman yang jelas kepada warga negaranya. Karena tanpa warga negara itu mengerti, tapi warga negara tidak mengerti, itu akan sulit sebuah negara atau sebuah pemerintah itu untuk memberikan atau mengimplementasikan program dan agendanya gitu dalam hubungannya tentang keterkaitan terhadap hukum internasional. Konteksnya kan sekarang sedang internasional. Jadi apapun dimensinya, ketika sebuah negara ingin mengadopsi sebuah aturan daripada hubungannya dengan internasional, itu harus perlu strategi yang matang gitu. Bagaimana dia itu bisa mendeliver informasi kepada pihak-pihak terkait sesama pemerintah, baik itu seperangkat para menterinya ataupun wakil rakyat dan semacamnya, termasuk kepada media, bahkan juga kepada masyarakat. Karena media juga kan berperan penting di dalam mempengaruhi pola pikir masyarakat. Kadang apa yang dicoba untuk disampaikan pemerintah itu kadang juga kontradiktif gitu kan. Oleh sebab itu penting bagi pemerintah itu make sure gitu ya, bahwa programnya, sasarannya, kebijakannya, idenya dan semacamnya itu bisa sampai kepada pemikiran masyarakat secara jelas, clear gitu. Itu dibutuhkan strategi dan juga upaya yang tepat sasaran. Kemudian pada derajat legalisasi hukum internasional ini bukan suatu ukuran yang tetap gitu atau objektif, sebab sifatnya itu relatif dan subjektif. Kenapa dikatakan relatif dan subjektif? Sebab kita bisa lihat dalam aktor ya, atau aktor kan ibaratnya aktor negara ya. Aktor negara itu kan setiap negara memiliki perbedaan dalam hal preferensi dan persepsi yang berbeda mengenai seberapa sah dan mengikat aturan dan norma hubungan internasional. Jadi itu ibaratnya tergantung pada kepentingan, kemudian nilai dan strategi mereka gitu. Apalagi kan tingkat legalisasi tadi kan ada legalisasi keras, legalisasi lunak, itu kan berubah gitu ya seiring berjalannya waktu. Kemudian tentang kebijakan dalam negeri juga berubah, peraturan dan norma yang dibuat juga berubah, apalagi kalau misalkan ada penghapusan dan semacamnya. Jadi sifatnya memang relatif dan subjektif gitu. Nah, apa sih sifat derajat yang relatif dan subjektif itu secara spesifiknya? Jadi secara umum berarti legalisasi derajat hukum internasional ini dapat diartikan sebagai proses pembentukan, penerapan, dan penegakan norma-norma hukum internasional yang mengikat para subjek hukum internasional. Subjek hukum itu terdiri dari negara, organisasi internasional, individu, dan lain sebagainya. Misalkan komunitas non-governmental juga bisa. Nah, legalisasi hukum internasional ini memiliki karakteristik tadi kan. Nah, pertama itu karakteristik yang bersifat subjektif. Kenapa disebut bersifat subjektif? Karena norma-norma hukum internasional itu tidak berasal dari otoritas tertinggi yang berdaulat, melainkan dari kesepakatan antara subjek hukum internasional yang berdaulat. Subjek hukum internasional yang berdaulat ini memiliki kebebasan untuk menentukan apakah mereka akan mengikatkan diri pada norma-norma hukum internasional atau tidak, dan bagaimana mereka akan menginterpretasikan dan melaksanakan norma-norma tersebut. Nah, subjektivitas legalisasi hukum internasional juga dilihat dari adanya perbedaan tingkat keterikatan dan kepatuhan terhadap norma-norma hukum di antara subjek hukum internasional yang berbeda. Jadi misalnya tadi itu kayak misalkan Badan United Nation kan, memang dia itu merupakan salah satu subjek hukum internasional yang memiliki otoritas, tetapi bagaimanapun itu kan hasil daripada aspirasi setiap negara dalam membentuk norma-norma hukum internasional gitu terhadap subjektivitas legalisasi hukum internasional yang terlihat dari adanya perbedaan tingkat keterikatan dan kepatuhan. Nah, kemudian berbicara tentang legalisasi hukum internasional yang bersifat relatif. Disebut relatif sebab norma-norma hukum internasional tidak bersifat tetap dan mutlak, selalu berubah, dinamis, tidak bersifat statis gitu. Karena itu berubah kan ya seiring dengan dinamika gitu. Karena kan dunia hubungan internasional, perilaku setiap negara, kejadian yang ada di dunia internasional akan selalu berubah. Tidak seperti hukum pasti dalam ilmu matematika ya, 1 + 1 sama dengan 2, itu kan pasti. Tapi dalam ilmu sosial, dalam ilmu hubungan internasional itu selalu berubah. Kita saja dalam sebuah keluarga saja kan berubah gitu kan. Bagaimana sikap kita saat kita masih bayi, kemudian kita beranjak dewasa, ketika kita sudah memasuki usia remaja, kemudian kita dewasa tadi kan. Kemudian bagaimana ketika kita memulai karir
dan semacamnya kan akan selalu berubah sikapnya, kemudian dinamikanya, respon dari lingkungan sekitar. Itu adalah salah satu contoh gitu, contoh yang sederhana, yang itu juga sama terjadi dalam sebuah negara, dalam sebuah tatanan internasional. Dan itu akan selalu berubah seiring dengan proses dinamikanya, yang mana melalui proses revisi, kemudian amandemen, derogasi atau terminisasi perjanjian-perjanjian internasional. Jadi prosesnya itu akan selalu relatif gitu dalam pembentukan hukum kebiasaan internasional yang baru. Dan legalisasi hukum internasional yang relatif ini karena norma-norma hukum internasional itu tidak memiliki sanksi yang efektif dan seragam, melainkan bergantung pada kemampuan dan kemauan atau keinginan subjek hukum internasional untuk menegakkan norma-norma tersebut. Nah, itu adalah salah satu membedakan sifat gitu ya, sifat subjektif dan relatif itu sendiri. Jadi tidak bersifat objektif gitu ya, bukan seperti hukum alam gitu yang sifatnya objektif atau yang sifatnya tetap aja statis, tidak. Tapi ukurannya itu selalu ya itu berubah subjek, karena yang namanya subjek kan setiap negara itu memiliki otoritas masing-masing. Susah kayak kasus Israel aja kan susah gitu ya untuk untuk dilakukan gencatan senjata atau semacamnya kan susah. Nah, dan berubah selalu sifatnya kan. Yang terjadi kolonialisasi di masa lalu sama di masa sekarang itu memang mirip, tapi tetap ada perbedaan kan, baik itu persenjataan, karakteristik dan semacamnya tetap ada, dan itu yang disebut dengan dinamika dalam tatanan hubungan internasional. Kemudian kita berbicara mengenai contoh kasus ya. Contoh kasus yang dapat menjelaskan sifat subjektif dan relatif pada derajat legalisasi hukum internasional adalah sengketa maritim antara Kenya dan Somalia. Kita bisa lihat di sini di PPT kan ada contoh kasus ya, contoh kasus sengketa. Kenapa sih sengketa maritim ya? Jelas maritim adalah sengketa itu tidak cuma di daratan ya, tidak cuma di tanah gitu, enggak, ataupun di udara, tapi maritim juga menjadi salah satu sengketa karena kita tahu kan yang namanya maritim kan laut. Nah, laut kan memiliki banyak potensi, ada potensi sumber daya alamnya, kemudian pariwisatanya juga bagus dan semacamnya. Apalagi kalau misalkan ada berbagai kandungan yang menguntungkan gitu bagi manusia, itu kan sangat diperebutkan gitu oleh setiap negara. Nah, dalam kasus ini sengketa maritim antara Kenya dan Somalia, di mana keduanya itu berkaitan dengan klaim ya, sifatnya klaim, saling mengaku, saling adanya perebutan pengakuan gitu di wilayah Samudra Hindia atau Indian Ocean yang kaya akan sumber daya alam, yang kakak tadi jelasin kan bahwa maritim itu punya banyak potensi sumber daya alam. Nah, Somalia nih pada kasusnya itu jadi dia tuh menuduh bahwa Kenya telah memberikan hak eksplorasi kepada perusahaan multinasional di perairan yang menjadi sengketa. Nah, pihak Somalia ini menuduh Kenya. Nah, bagaimana ya respon Kenya? Otomatis setiap respon negara kalau dituduh tuh nggak bakal mau mengakui ya, karena dalam kasus ini Kenya juga menolak gitu tuduhan tersebut dan menganggap bahwa klaim Somalia tuh nggak ada dasar. Apa buktinya tuh nggak ada, ibaratnya kata Kenya tuh. Nah, dari sengketa ini kan menunjukkan gitu bahwa adanya sifat subjektif legalisasi hukum internasional karena kedua negara ini antara Somalia dan Kenya itu memiliki pandangan yang berbeda gitu tentang batas wilayah laut mereka, meskipun ada UNCLOS dan semacamnya, tapi itu bersifatnya relatif tetap karena kembali setiap negara itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Nah, Somalia mengacu pada garis tengah atau median line sebagai batas wilayah lautnya, sedangkan si Kenya ini, negara Kenya, mengacu pada garis paralel atau parallel line yang mengikuti arah perbatasan daratnya. Otomatis kan kontradiktif gitu, yang satu lihatnya dari garis tengah ibaratnya sebagai batas wilayah lautnya, tapi yang satunya pada garis paralel yang mengikuti arah perbatasan daratnya. Nah, kedua negara juga memiliki kebebasan untuk menentukan apakah mereka akan mengikuti proses arbitrase yang diinisiasi oleh Mahkamah Internasional. Jadi setelah kasus ini akhirnya kedua negara ini ya diberikan kedua negara itu memiliki kebebasan gitu. Dia mau jalur apa, mau jalur bilateral kayak mau jalur misalkan arbitrase dalam artian dia mencari satu pihak untuk menjadi arbiter, nantinya memberikan keputusan perdamaian di kedua negara itu biasanya dari negara yang memiliki superpower ya, baik. Dan kalau misalkan mediasi ya mungkin dia akan mencari salah satu negara yang sama juga memiliki pengaruh, tapi hanya sebagai memberikan saran saja, memberikan pandangan, saran, tapi semua keputusan dikembalikan kepada kedua belah pihak yang bertikai antara Somalia dan Kenya. Tetapi dalam kasus ini mereka tuh akan mengikuti proses arbitrase yang diinisiasi oleh Mahkamah Internasional atau tidak itu tergantung pada mereka gitu. Tapi Mahkamah Internasional ya memang membolehkan saja kalau mereka memang ingin menyelesaikan kasus melalui jalur tersebut. Tapi karena mereka kembali aja, jadi mereka maunya itu apakah ingin ke
ICJ atau International Court of Justice atau tidak gitu. Nah, si Somalia ini mengajukan gugatannya tuh ke ICJ. Jadi dia mengajukan tuh Somalia di sisi pihak langsung ke mahkamah internasional gitu. Nah, pada tahun 2014. Nah, tetapi pihaknya tuh menolak. Ya nggak bisa dong, ibaratnya kok kamu ibaratnya ngaju-ngajuin ke mahkamah internasional gitu. Nah, justru si Kenya ini memilih untuk menyelesaikan sengketa secara bilateral karena dia berpikir bahwa dia menolak gitu mengakui yuridiksi atau ketetapan dari ICJ tersebut untuk menyelesaikan sengketa kedua negara tentang batas wilayah laut gitu atau yang bersifat tentang sengketa maritim. Nah, si Kenya ini di lain pihak ingin untuk menyelesaikannya ya udah bilateral aja, bilateral itu dua negara. Jadi ya udah face to face aja antara si Kenya sama si Somalia ini berdua aja nyelesainnya gitu. Ibaratnya kalau kita gambarnya kayak Indonesia sengketa sama Cina gitu ya tentang Laut Cina Selatan atau apa, ya udah Indonesia sama Cina aja ngobrol bareng berdua tuh perwakilan negaranya ataupun sama tim gitu, nggak usah bawa negara lain atau bahkan badan institusi internasional nggak perlu ikut-ikutan. Nah, itu menurut pandangan Kenya, si Kenya itu mau menyelesaikannya secara berdua aja, you and me gitu, Somalia and Kenya, nggak mau bawa-bawa badan besar gitu, nggak bawa-bawa orang tua ibaratnya, nggak bawa-bawa badan institusi gitu. Sama kalau kita ibaratnya bertengkar gitu ya, kalian berdua memperebutkan satu cewek gitu, nah kamu tuh nggak mau gitu menyelesaikannya, melapornya ke guru BK gitu ya atau ke dosen bagian konseling, nggak mau lah ibaratnya, jangan bawa-bawa kata satunya, walaupun yang satunya cowok satunya minta harus menyelesaikan gitu, tapi yang satunya nggak mau gitu. Nah, itu salah satu contoh gitu kan, kalian cuma pengen dua aja, berdua, mari kita selesaikan berdua di antara kita berdua empat mata. Nah, ibaratnya begitulah kasus dimana si Kenya ini inginnya bilateral saja, berdua saja, sedangkan si Somalia ini pengennya bawa-bawa institusi. Nah, itu tergantung apakah Kenya dan Somalia itu mau setuju yang mana ya. Dalam kasus ini tergantung pada kedua belah pihak. Jadi kita nggak perlu menjelaskan tentang bagaimana akhirnya, tapi yang pasti kita bisa lihat tuh gambaran perbedaan di antara kedua belah pihak. Dari penyelesaian sengketa ini saja kita bisa melihat bahwa adanya sifat relatif gitu dalam legalisasi hukum internasional, dalam penyelesaian hukum internasional. Karena norma-norma hukum internasional yang mengatur batas wilayah laut tidak bersifat tetap dan mutlak, artinya tidak bersifat absolut, tapi relatif, melainkan dapat berubah dan berkembang seiring dengan dinamika hubungan internasional. Salah satu norma hukum internasional yang relevan dengan sengketa ini adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tadi, UNCLOS, berkaitan erat dengan sengketa maritim tahun 1982 ya. Ini UNCLOS itu dibentuk tahun 1982, di mana UNCLOS mengatur tentang hak dan kewajiban negara-negara dalam mengelola wilayah laut mereka, termasuk zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan landas kontinen. Namun, UNCLOS tidak memberikan ketentuan jelas gitu ya dan spesifik tentang bagaimana menentukan batas wilayah laut antara negara-negara yang berdekatan atau berhadapan. Jadi, si UNCLOS ini hanya memberikan beberapa prinsip umum aja, bagaimana sih kesepakatannya, konsultasinya, pertimbangannya. Jadi, nggak ada gitu norma-norma yang mengikat. Jadi, masih bersifat fleksibel dan dapat ditafsirkan secara berbeda. Oleh sebab ya makanya dalam kasus sengketa maritim antara Kenya dan Somalia itu kita bisa melihat kan perbedaannya dalam mengadopsi hukum laut internasional ini. Yang satu sisi pakainya median line atau garis tengah, yang satu sisi pakainya garis paralel yang mengikuti arah perbatasan daratnya. Otomatis kontradiktif. Nah, itu tergantung pada kedua belah pihak mau gimana menyelesaikannya. Cuman kita sebagai pemahaman dalam materi ini kita bisa melihat bahwa ya ini adalah sifat daripada derajat legalisasi hukum internasional bersifat relatif dan subjektif. Relatif tadi berubah-ubah, tidak ada ketentuan tetapan daripada konvensi atau hukum yang berlaku itu sendiri atau alias UNCLOS. Subjektif pandangan setiap negara itu berbeda dalam pemahamannya dan pengadopsian hukum tersebut, termasuk responnya juga berbeda ketika menanggapi sebuah kasus di antara kedua belah pihak. Jadi kita bisa menyimpulkan daripada derajat legalisasi hukum internasional ini artinya bahwa legalisasi adalah konsep yang menggambarkan tingkat kekuatan hukum dari suatu kesepakatan atau kerjasama internasional, dan legalisasi dapat diukur berdasarkan 3 dimensi, yaitu tadi obligasi atau dalam bahasa Indonesianya kewajiban, obligation, kewajiban, precision, presisi, dan penegakan atau kaitannya dengan delegasi ya, delegation, karena kan berkaitan dengan
sebuah institusi delegasi. Nah, si obligasi ini atau kewajiban mengacu pada seberapa mengikat gitu ya, mengikat dan mengharuskannya suatu kesepakatan atau kerjasama internasional bagi para pihak yang terlibat. Sedangkan kalau kita berbicara tentang precision atau presisi, itu mengacu pada seberapa jelas dan spesifik suatu kesepakatan atau kerjasama internasional dalam menentukan hak dan kewajiban antara pihak itu, antara berbagai negara itu atau negara yang bertikai. Dan penegakan delegasi mengacu pada seberapa efektif dan kuat mekanisme untuk memastikan kepatuhan dan menyelesaikan sengketa serta bagaimana adaptasinya dalam kombinasi daripada dua dimensi itu, yang mana nantinya menjadi variasi baik itu rendah dan tingginya tingkat legalisasi tersebut. Nah, contoh legalisasi hukum internasional ini kan sudah disebutkan kan, dari mulai dari bagaimana ras dan diskriminasi, bagaimana universal hak asasi manusia, kemudian bagaimana sengketa maritim, termasuk dengan dokumen publik asing juga tentang prosedur administratif, pengesahan dokumen, kemudian tentang bagaimana Uni Eropa juga tentang presisi dan semacamnya. Jadi intinya bahwa legalisasi hukum internasional ini tuh memiliki dampak positif dan negatif bagi para pihak yang terlibat. Dampak positifnya tadi yaitu meningkatkan kepastian, tentu saja kepastiannya gimana sih legalisasi hukum itu seperti apa, kredibilitas jelas, kredibelnya bagaimana, efisiensinya dan kesejahteraannya dalam hubungan internasional antar negara tersebut. Tapi di sisi lain dampak negatifnya itu menimbulkan biaya otomatis, yang namanya pengadopsian dan sebagainya kan memerlukan biaya. Kita mengadopsi kebijakan itu memerlukan biaya. Biaya apa? Biaya macam-macam, biaya dalam memobilisasi kebijakan tersebut, kemudian bagaimana mewujudkannya membutuhkan biaya. Risiko jelas, baik itu risikonya antara negara, misalkan ketika sengketa, ataupun risiko bagaimana kalau misalkan sewaktu-waktu atau menemui kondisi di mana bertikai dengan masyarakat kita sendiri, masyarakat dalam negeri atau dengan pemangku kepentingan dalam negeri, itu kan akan ada risiko gitu, dan keterbatasan dalam beradaptasi dan berinovasi. Tentu setiap negara, baik itu negara core atau inti, semi periperi alias negara maju, negara industrial countries atau negara developing atau bahkan less developing, itu memiliki tingkat adaptasi dan inovasi yang beragam. Tidak semua negara itu bisa mengadaptasikan dengan mudah, apalagi mereka beda nilai-nilai, beda peradaban, beda budaya, kultur historisnya beda, responnya beda, bentang alamnya beda, termasuk pola pikirnya juga beda, apalagi modalnya juga berbeda kan. Semua itu butuh modal juga, finansial itu penting dalam mengadopsi. Nah, serta inovasi gitu, edukasi kan juga beda setiap negara itu. Nah, itulah salah satu keterbatasan itu dalam berpartisipasi dalam hubungan internasional yang juga berkaitan dalam derajat legalisasi hukum internasional. Jadi si derajat legalisasi ini tidak hanya sebatas berbicara mengenai level pengadaptasian legalitas gitu ya, pengadopsian tentang hukum internasional, tapi juga membahas bagaimana sih itu bisa direspon atau dikaitkan dengan sebuah negara. Nah, itu adalah salah satu pemahaman dari derajat legalisasi hukum internasional. Sekian penjelasan dari Kakak, kurang lebihnya mohon dimaafkan atas segala suara tadi, barangkali karena di sini bermacam-macam suara yang di sekitar. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung melalui PC atau grup. Terima kasih dan good luck.